Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini kami mengambil tema yaitu Sistem Informasi Pemesanan Menu pada Kantek nomor 5. Selanjutnya sini sebelum kita memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NPM 4521210086 selaku moderator. Selanjutnya ada teman saya. Saya Deva Bolgecema dengan NPM 4521210066. Saya Rendi Fayaning dengan NPM 4521210057. Saya Noviana Rosianti dengan NPM 4521210047. Lalu di sini apa saja yang dikelola di dalam sistem kami ini? Berhubung di sini kami menggunakan konsep yaitu kantin yang dimana ada berupa makanan atau minuman, maka di sini temanya itu, maksud saya yang dikeluarkan dalam sistemnya itu adalah pemesanan menu baik makanan ataupun minuman secara online yang akan digunakan melalui suatu website. Selanjutnya di sini untuk menentukan jumlah workflow-nya kami mengambil 3 workflow, yaitu workflow pembelian di pasar, workflow pembelian di agen, dan yang terakhir ada workflow penjualan, yang dimana 3 workflow ini masing-masing akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini untuk yang pertama di workflow penjualan akan dijelaskan oleh saudari Erin. Kepadanya dipersilakan. Pertama ada workflow penjualan. Di sini atributnya adalah konsumen dan juga pemilik kantin. Dimulai dari start, lalu konsumen akan melihat menu, kemudian memilih menu, dan selanjutnya menginformasikan menu yang dipilih. Setelah itu, pemilik kantin akan menerima pesanan, lalu memeriksa ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku tidak tersedia, maka pemilik kantin akan menginformasikan pesanan tidak tersedia. Lalu konsumen akan menerima informasi pesanan tidak tersedia, lalu looping ke bagian melihat menu. Jika bahan baku tersedia, maka pemilik kantin akan mencatat pesanan, lalu membuat pesanan, lalu mengantar pesanan. Kemudian konsumen akan menerima pesanan, memeriksa kesesuaian pesanan. Jika tidak sesuai, maka akan looping ke bagian membuat pesanan. Jika sesuai, konsumen akan makan lalu melakukan pembayaran. Setelah itu, pemilik kantin akan menerima pembayaran, kemudian memeriksa kesesuaian pembayaran. Jika tidak sesuai, maka akan looping ke bagian melakukan pembayaran. Jika sesuai, maka pemilik kantin akan menginformasikan pembayaran sudah sesuai dan membuat laporan penjualan. Lalu kemudian end. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deva Bolgecema. Saya dipersilakan. Baik, kita akan masuk ke workflow pembelian di agen. Terdapat atribut yaitu pemilik kantin dan agen. Dimulai dari pemilik kantin memeriksa ketersediaan stok bahan baku. Jika stok bahan baku masih ada atau tidak kosong, maka akan end. Jika bahan baku kosong, maka pemilik kantin akan memesan bahan baku kemasan. Lalu pemilik kantin membuat pesanan. Setelah itu agen akan menerima pesanan, lalu memeriksa ketersediaan stok bahan baku. Jika stok bahan baku tidak tersedia, maka agen akan menginformasikan bahan baku tidak tersedia dan pemilik kantin menerima informasi bahan baku tidak tersedia, lalu looping ke membuat pesanan. Jika bahan baku tersedia, maka lanjut ke mencatat pemesanan, memproses pesanan, mengantar pesanan. Lalu pemilik kantin akan menerima pesanan.
memeriksa kesesuaian pesanan. Jika pesanan tidak sesuai, maka akan looping kembali ke memproses pesanan. Jika pesanan sudah sesuai, maka pemilik kantin lanjut untuk melakukan pembayaran. Dilanjut ke agen akan melakukan pembayaran, memeriksa kesesuaian pembayaran. Jika pembayaran tidak sesuai, maka agen akan menginformasikan pembayaran tidak sesuai. Lalu pemilik kantin menerima informasi pembayaran tidak sesuai dan akan looping ke melakukan pembayaran lagi. Jika pembayaran sudah sesuai, maka langsung end. Lanjut, di pembayaran di pasar akan dibacakan oleh saudari Noviana. Di sini ada workflow pembelian di pasar, atributnya ada pasar dan juga pemilik kantin. Di sini dimulai dari pemilik kantin, dia akan memeriksa ketersediaan stok bahan baku. Jika bahan baku tersedia, maka langsung akan memeriksa ketersediaan dana. Jika bahan baku masih tersedia, maka akan langsung end. Di sini dari ketersediaan dana, jika dana tidak tersedia, maka langsung end. Jika dana yang tersedia, maka akan langsung membuat rekapan bahan baku yang dibutuhkan. Di sini, ketika sudah membuat rekapan, akan langsung memeriksa kondisi bahan baku. Jika bahan baku tidak segar, maka end. Jika bahan baku segar, maka pemilik kantin akan langsung melihat harga. Di sini, ketika melihat harga, jika harga itu mahal, maka langsung end. Jika harga itu tidak mahal, maka si pemilik kantin akan menginformasikan bahan baku yang akan dibeli kepada pasar. Di sini, pasar akan menerima informasi bahan baku yang ingin dibeli. Selanjutnya, pasar akan memeriksa ketersediaan stok bahan baku. Jika bahan baku tidak tersedia, maka pasar akan menginformasikan bahan baku tidak tersedia, dan pemilik kantin akan menerima informasi bahan baku tidak tersedia dan akan looping ke menginformasikan bahan baku yang akan dibeli. Jika stok bahan baku si pasar masih tersedia, maka pasar akan menyiapkan bahan baku. Selanjutnya akan memberikan bahan baku. Di sini, pemilik kantin akan menerima bahan baku dan memeriksa kesesuaian bahan baku yang diterima. Jika bahan baku yang diterima tidak sesuai, maka pemilik kantin akan menginformasikan bahan baku tidak sesuai dan pasar akan menerima informasi berupa bahan baku yang diberikan tidak sesuai. Di sini akan terjadi proses looping ke menyiapkan bahan baku. Jika bahan baku yang diterima oleh si pemilik kantin itu sesuai, maka pemilik kantin akan melakukan proses pembayaran dan pasar akan menerima pembayaran. Selanjutnya, pasar akan memeriksa kesesuaian pembayaran. Jika pembayaran yang diterima oleh pasar tidak sesuai, maka pasar akan menginformasikan pembayaran tidak sesuai. Dan si pemilik kantin akan menerima informasi pembayaran tidak sesuai dan akan terjadi proses looping ke melakukan pembayaran. Jika pembayaran yang dilakukan sudah sesuai, maka akan langsung end. Baik, berikut ini kami akan menampilkan cuplikan sekilas video saat kami mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu di Kantek nomor 5. Berikut adalah videonya. Selamat siang, Bu. Siang. Kami dari jurusan Teknik Informatika. Di sini kami ingin mewawancarai seputar dagangan atau warung ibu ini yang berada di kantin teknik. Iya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dan ini teman saya. Nama saya Nongki. Ya. Sebelumnya saya berbicara dengan ibu siapa? Ibu Dita. Ibu Sita. Nita. Dita. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama. Sejak kapan ibu memulai usaha berjualan di kantin ini?
Ya udah cukup lama sih, udah 5 tahunan lah. 5 tahun yang lalu. Berarti dari mungkin sekitar 2017-18 ya. Ya udah segitu. Kira-kira untuk menu apa saja yang tersedia? Menunya macam-macam, ada aneka soto, ramesan, ayam bakar, ayam penyet, ayam copot, dan yang lain-lain. Aneka minumnya juga banyak sih, ada jus-jusnya juga ada, dilengkapin lah. Kalau untuk makanan ringannya ada roti bakar, pisang bakar, gitu. Jadi lumayan banyak ya Bu. Alhamdulillah sih, kalau lagi pas lagi rame, ya alhamdulillah rame. Selanjutnya kira-kira untuk keuntungan total yang didapat per hari itu berapa persen ya? Ya kan kita nanti uangnya putar-putar lagi ya. Ya minimal kita sebulan itu 1,5 mah dapat. Ya untuk bayar sewa lah. Untuk bayar sewa, untuk modal lagi buat tiap harinya. Buat menu yang paling sering seperti itu di sini tuh apa aja Bu? Ayam penyet. Ayam penyet dan bakar. Disebutnya ayam kremes juga sih, kan ayam penyet pakai kremes juga. Pada saat mulai jalan ini kendala apa aja gitu yang dialami sama kalau misalkan kendala yang awal dari ada itu sama kendala yang masih sekarang masih dialami itu apa aja kendala yang mesti kayak entah itu kayak misalnya bisa menunjukkan Oh, kalau itu sih pasti ketemu, tapi agak-agak lama. Kadang-kadang kan mereka juga duduknya bilangnya di sini, nanti begitu diantar pindah tempat. Tapi ya ketemu sih. Jadi nggak ada lah istilahnya kebuang, pasti ketemu. Kadang-kadang mereka juga nyariin pesanannya sendiri gitu. Juga tempatnya ini kan lumayan dari ujung ke ujung. Iya, nggak satu tempat aja. Mereka makannya dari kantin 1 sampai kantin 12, jadi ngacak gitu kan. Lalu alur pemesanannya itu kayak gimana sih Bu dari awal si pembeli mau mesen? Langsung, pesannya langsung. Kalau untuk pembayaran sekarang kan udah ini ya, pakai apa sih QR gitu kan. Ya, sebagian pakai Dana, ada yang cash. Untuk mungkin gambaran aja kayak daftar harganya itu mulai dari berapa? Iya. Oh, kalau untuk ayam-ayaman, ayam goreng, ayam bakar semuanya menunya harga 19.000 udah plus nasi. Kalau untuk ayam copot 20.000, nasi goreng 15.000. Kalau ya Indomie ya di bawahnya 10 ribuan lah. Kalau untuk minumannya mungkin Minuman 5.000. Kecuali jus, kalau jus 10.000. Ya. baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Iya, sama-sama. Iya. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Kurangnya mohon maaf, lebihnya alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.